Halo semuanya. Di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di pola makan ketofastosis. Sebenarnya adalah pola makan keto diet, dengan digabung dengan fasting, yaitu puasa. Pengalaman saya waktu itu benernya nggak langsung ketofastosis, tapi awalnya saya ikut low carb yang disebabkan oleh badan yang sudah tambah melar. Saat itu berat badan saya udah 67 kilo, dan saya memang suka banget namanya kuliner. Ini makan walaupun saya di Jerman, tapi tetap aja kayak masak sate padang atau rendang atau gulai seperti itu. Seneng banget, jadi emang hobi banget makanan kayak gituan. Terus sampai bener-bener badan melar setelah melahirkan anak keempat dan menyusui, tidak terkontrol. Jadi makan sampai bener-bener badan yang meledak. Nah, aku cari-cari lewat Facebook, ketemu tuh si grup ketofastosis. Di situ aku baca-baca protokol, terus ngelihat di fase induksi pakai puasa dan bener-bener tanpa sayur, tanpa buah. Terjun bebas deh pokoknya. Di situ terjun bebas, ya udah langsung cut, pokoknya makan stop jam 8 malam, jam 12 siang baru makan lagi, dan itu juga menunya cuman kayak hewani aja. Adalah buahnya itu alpukat atau zaitun. Terus pas ngelihat di badan tuh lumayan enteng gitu, enak tuh. Sekitar 1 bulanan aku turun 5 kilo lagi. Nah di situ tapi HC-nya keluar semuanya. Jadi dari mulai aku asmanya langsung kambuh, terus jadi badan tuh panas sampai 39,5 derajat, demam gitu. Aku ke dokter lah. Dokter aku cerita gitu kan ya, kalau aku tuh ikut ini gitu, ikut diet ini. Sebenarnya sama dia sih jangan pokoknya kamu nggak boleh diet apa gitu. Terus tapi kita ini kan masalahnya adalah paru-paru kamu memang udah punya riwayat asma dari kecil ya. Di situ dikasih obat antibiotik untuk nyembuhin paru-paru, infeksi paru-parunya dulu. Infeksi paru-paruku itu benernya waktu 4-5 tahun ke belakang sebelum aku ikut ketofastosis itu bener-bener yang kayak sering banget. Jadi mulai 1 tahun tuh bisa sampai 2 kali. Itu sering banget karena kan emang di Jerman banyak udara dingin ya, lama udara dinginnya. Pernah juga sih waktu itu waktu pas musim panas pun itu kan kumat tuh infeksi paru-paru. Jadi emang karena mungkin kecapean ngurusin anak 4 kecil-kecil semuanya, jadi beda jeda hanya 2 tahun. Mungkin di situ badan aku benar-benar yang kayak terforsir semuanya untuk anak, untuk rumah tangga. Di terapi antibiotik nih 1 minggu, alhamdulillah waktu itu membaik. Nah membaik kan, terus 2 minggu kemudian panas lagi badanku. Terus aku datang lagi ke dokter, ke ahli paru-paru itu. Terus dia bilang, iya ini sama lagi infeksi paru-paru. Lah aku bilang, karena kan baru 2 minggu yang lalu aku baru selesai gitu kan. Terus dia bilang, iya tapi ini bakterinya beda. Pas sudah dicek segala macamnya itu katanya dia bakterinya beda. Terus diterapi dengan antibiotik lain. Di situ aku agak-agak kayak ragu gitu ya. Ini bener nggak sih diet ini cocok buat aku gitu. Akhirnya aku dapet nomor WA-nya Mas Tio. Aku telepon sih waktu itu, cuman dia bilang katanya Mbak ini aja pokoknya pakai IH, pakai apa itu namanya, banyakin kaldu, terus banyakin minum cuka apel sama himsalt ya. Terus aku bilang, Mas aku tapi di Jerman nih nggak punya IH gitu. Terus dia bilang katanya ya udah IH-nya nggak apa-apa dulu, tapi pokoknya minum air cuka apel ini sama garam Himalaya dikit aja. Terus dia gitu kalau mau bisa dikasih soda, baking soda. Terus nah itu aku coba tuh, aku minum itu, alhamdulillah dibantu juga dengan antibiotik itunya buat infeksi paru-parunya, dan alhamdulillah itu mereda dan sembuh tuh.
Nah senang aja kan. Jadi waktu pas setelah infeksi paru-paru itu datang lagi itu tuh aku juga udah mulai ngerti lah ya, maksudnya kalau misalkan ini bakal ada HC-HC yang lain, yang penyakit-penyakit aku yang lama-lama tuh pada timbul bener. Jadi yang kayak mah, eksim, terus udah gitu mah aku bener-bener yang kayak parah banget waktu kumatnya, sakit banget. Terus udah gitu aku punya ambien juga, itu pada keluar semuanya. Eksim tuh bener-bener yang kayak seluruh tangan itu udah yang kayak jijik banget ya pokoknya ngelihatnya gitu. Tapi aku sabar-sabarin aja. Ikut ketofastosis 3 bulan, berat badan aku dari 67 jadi 55 kilo. Bener-bener langsung nyusut-nyusutnya banget. Terus udah gitu baju-baju pada longgar semuanya gitu kan ya. Terus langsung kayak apa ya, kelihatan cekong banget gitu, kelihatan kayak orang tua gitu loh, kuyu banget. Banyak sih yang bilang gitu kan, suami aku, mama papa aku juga pada bilang, kok aja kamu jadi kayak gitu kan, kekurusan pada bilang kayak gitu. Terus udah gitu rambut rontoknya tuh banyak banget sampai aku takut kalau sampai botak gitu kan ya, walaupun aku berjilbab tapi tetap aja kayak aku punya suami gitu kan ya, nggak asik juga kali ya diliatin jadi botak gitu. Tapi aku tetap taat protokol, aku pokoknya tekatin gitu kan ya, pokoknya enggak pokoknya terus aja. Terus baca-baca banyak lah ya di grup ketofastosis, disarannya ya banyak olahraga gitu. Bener, aku olahraga ya kayak plank, sit up, terus angkat beban, lumayan lah. Suami aku juga kan olahraga di rumah, jadinya angkat bebannya dia aja gitu. Ada yang 5 kilo aku pakai gitu. Emang kadang-kadang aku nggak munafik sih ya, maksudnya adalah cheating kayak gitu. Cuman tetap aja aku langsung kayak nekatin diri sendiri, oke, back to track. Jadi bener-bener yang kayak kalau begitu aku tahu ini nggak bagus, itu alarm langsung bunyi. Jadi yang kayak kepalaku nyut-nyutan lah, atau nafas aku sesek gitu kan. Terus udah gitu yang kayak ada gatal-gatal di mana. Nah itu aku yang kayak udah cukup. Jadi kayak cheatingnya tuh benernya nggak yang parah-parah amat. Maksudnya makan nasi tuh enggak. Jadi kayak cheatingnya itu kayak makan, misalkan anak-anak makan chips nih gitu kan. Terus udah gitu akunya mupeng. Terus udah kayak ya udahlah aku ambil aja beberapa biji gitu. Tapi itu langsung kayak kerasa banget gitu. Terus apalagi kalau misalkan kan aku masih masa induksi gitu kan ya. Terusnya kalau kebanyakan makan sayur tuh gitu kan, terus GDP pasti naik kan. Udah gitu nyomot lah, kayak misalkan buah stroberi atau apa, udah langsung kayak gitu gatel-gatel. Terus udah gitu yang kepala puyeng, terus mual-mual lah. Jadi emang GDP tuh naik turun gitu kan ya, tergantung dari aku gimana tidurnya, makannya cheating apa enggak. Terus udah gitu kayak karena memang anakku waktu itu masih 2 tahun, jadinya aku masih banyak bangun lah malam-malam gitu untuk bikinin dia susu botol. Terus ya mau nggak mau jadi tidur aku tuh nggak teratur banget gitu kan. Terus nah GDP naik turun kayak gitu. Makanan jadi aku pindah-pindah fase gitu, jadi kayak fase induksi masuk ke konsolidasi. Terus ya kadang-kadang memang nyomot-nyomot kayak stroberi gitu sih, walaupun sebenarnya belum boleh. Tapi aku tetap back to track lagi gitu. Sampai 6 bulan itu BB aku tuh jadi 52 kilo, bener-bener yang kayak langsung kayak ngedrop banget. Nah udah gitu aku mikir-mikir kayaknya harus emang dibantu banyak olahraga gitu kan. Kalau hanya di rumah kayak gitu juga nggak bisa konsisten gitu kan, maksudnya nggak ada motivasinya, juga kurang gitu loh. Akhirnya aku daftar di fitness studio. Terus bener-bener yang kayak olahraga di sana semangat abis lah. Fitnessnya itu sampai sekarang sih benernya gitu kan ya, masih aktif gitu. Dan BB aku naik dong jadi 57 kilo. Cuman dari dulu itu yang dari 67 kilo itu aku pakai size M atau L itu, dan itu ukuran Eropa. Terus udah gitu pas waktu 52 kilo itu aku pakai XS ke S, ukuran Eropa juga gitu kan ya. Itu sekarang tuh dengan berat badan 57 kilo aku tuh pakai size S dan size Indonesia loh. Jadi emang bener kayak aneh aja gitu, aneh tapi nyata. Berat badan itu 57 kilo tapi kecil gitu, maksudnya ukuran semuanya itu kecil. Sampai suami aku aja tuh kadang-kadang kalau misalkan mau bercandaan gitu kan, mau gendong gitu kan, gendong aku, dia bilang kamu kelihatannya kecil tapi berat juga ya.
Tapi jadinya seneng aja sih, karena emang nambah otot tuh emang lebih berat daripada fat kan ya. Dan alhamdulillah rambut aku juga udah nggak rontok lagi, rontok biasa lah ya, maksudnya normal, nggak yang kayak gimana, karena emang rambut aku panjang, jadinya yang kayak pasti ada rontok lah ya, aku nggak bohong, maksudnya yang kayak ya ada beberapa helai di situ gitu. Terus alhamdulillah juga asma jarang banget, kumatnya itu eksim hilang semuanya, bagus, nggak ada apa-apa. Ambien juga udah nggak pernah kumat lagi, mah aku juga alhamdulillah nggak pernah kumat lagi. Dan alhamdulillah semuanya membaik. Dan banyak orang juga sih yang pada nanyain gitu kan, maksudnya yang kayak gimana tuh caranya gitu kan. Nah makanya aku bikin video ini. Jadi step-stepnya kalau menurut saya itu adalah motivasi, jadi tekad, niatin ikut pola makan ketofastosis itu untuk apa. Jadi ini bukan diet biasa ya, hanya untuk kayak sementara, terus nanti kalau udah jadi kurus terus udah gitu kitanya lepas lagi, enggak. Tapi ini benar-benar lifestyle yang untuk seumur hidup. Jadi emang makannya, pola makannya seperti ini seumur hidup gitu. Nah stepnya itu yang pertama kita siapin, di samping dari mental tadi itu VCO. Terus yang kedua adalah cuka apel, garam Himalaya atau garam krosok yang murah aja, maksudnya yang kayak yang di pasar, yang belum diolah di pabrik gitu ya. Nah kalau udah itu ada semuanya, insya Allah bisa dimulai kalau menurut saya ya. Kalau tidak ada riwayat sakit-sakit yang benar-benar parah, kayak misalkan cancer. Kalau semuanya udah ada, VCO, Himsalt atau garam krosok dan juga apel tadi itu, kita bisa mulai jam 8 malam kita stop makan, baru boleh makan lagi jam 12 siang. Nah, di sela-selanya kita masih bisa minum air atau minum cuka apel dicampur dengan sedikit aja garam krosok atau Himalaya, campur dengan air, jadi sekitar 1 atau 2 sendok makan cuka apel ditambah dengan air sekitar 200 ml. Nah, dikasih garam hanya sejumput aja, terus diaduk. Kalau mau lebih enak lagi, lebih segar lagi, masukin sejumput juga baking soda. Itu nanti dia rasanya juga lebih segar ya menurut saya. Nah, selama puasa kita bisa makan itu, minum itu. Jadi yang masuk tuh tidak ada makanan ya. Nah, dibantu dengan VCO 1 sendok makan sampai 2 sendok makan, biar tubuhnya juga adaptasi, jadi cepet juga nanti menggunakan energi keton, energi lemak. Itu untuk pancingan aja sebenarnya. Jadi VCO juga lebih bagus, juga bisa diganti dengan MCT oil, tapi lebih mahal emang itu harganya. Dan VCO itu dia memang karena virgin coconut oil ya, jadi pasti ada rasanya atau aromanya ya memang dari kelapa gitu. Kalau saya memang suka ya dengan aroma itu gitu, jadinya saya campurin ke dalam kopi saya yang tentunya tidak pakai gula. Itu bener-bener kopi dan si VCO atau MCT oil itu di blender sampai bener-bener ngeblend. Udah gitu diminum, itu enak banget menurut saya, aromanya aroma kelapa, jadi nggak kerasa nggak kerasa enak kalau menurut saya untuk kalau minum konsumsi langsung VCO langsung lewat sendok gitu aja. Nah terus kalau udah jam 12 siang nih kita bisa makan kan. Nah makanya itu benar-benar yang menu hewani aja kalau menurut saya, lebih prefer ke yang real food. Jadi kayak misalkan dibolehin sih bener keju-kejuan atau whipped cream, tapi menurut saya itu di skip aja dulu, bener-bener yang fokus kayak misalkan makan soto ayam nih, jadi tanpa nasi, tanpa sayurannya, bener-bener kayak hanya si ayamnya ini dengan kuahnya gitu kan ya. Bisa pakai sambal kok nggak masalah gitu kan ya, bawang goreng juga bisa, sedikit seledri juga bisa, nggak apa-apa. Terus udah gitu kayak misalnya soto daging atau telur-teluran tuh mau diceplok, mau didadar atau diapain kayak mau direbus doang gitu kan ya, dimakan dengan garam juga enak banget menurut saya ya gitu. Terus kasih tambah dengan black pepper, jero-jeroan ya, jadi kayak misalkan ati ayam, ati sapi, nah itu bisa direndang atau disemur ataupun hanya digoreng aja, itu mengenyangkan banget kok, dan apa itu namanya tahan lama ya
kenyangnya gitu di perut. Jadi kita makan beberapa biji udah kayak kenyang banget gitu. Ikan-ikanan juga disaranin untuk orang-orang yang pengen bener-bener jadi pengen bikin otot banget tuh, itu disaranin banget tuh banyak makan ikan. Jadi jam 12 siang sampai jam 8 malam itu kita bisa konsumsi makanan itu aja, kayak real food itu tadi ya, kayak soto ayam terus atau jeroannya itu. Kalau menurut Mas Tio sih harusnya ditimbang gitu kan ya, berapa kita konsumsi. Cuman kalau menurut aku nggak harus timbang, karena sebenarnya badan kita juga nggak akan kayak apa ya, maksudnya kalap makan semuanya gitu tuh enggak. Insya Allah tuh juga yang kayak tahu lah gitu kan porsinya kita segimana gitu. Nah kalau udah misalkan nih kita cek GDP lagi, cek GDP itu kan jam 9 sampai jam 10 pagi ya, dia udah di bawah 80, kita bisa langsung nih step yang kedua, fase kedua maksud aku, di fase konsolidasi. Nah itu di situ kita memperpanjang puasa kita dari jam 8 malam itu tadi sampai jam 2 siang. Itu kita bisa makan sayur tapinya, dan sayurannya itu kayak yang hijau-hijauan gitu, kacang panjang atau kangkung atau bayam, atau sayur kale itu enak banget. Kita bisa bikin di sayur santan atau dioseng-oseng aja, atau ditumis atau apapun gitu kan ya. Nah tapi tetap dengan real food yang hewaninya itu tetap ada. Jadi kayak misalkan katakanlah ati ampela ayam digoreng, terus sebelahnya ada sambal dan sayur bayam di bening gitu kan. Nah itu udah enak banget gitu. Nah itu tapi bener-bener puasa dari jam 8 malam sampai jam 2 siang. Kalau GDP juga sudah di bawah 80, nah itu masuknya ke fase konsolidasi. Nah kalau udah makan seperti itu, dengan pola makan seperti itu, tetap GDP itu tetap di bawah 80, kita bisa step ke selanjutnya, yaitu fase maintenance. Tapi puasanya dari jam 8 malam sampai minimum jam 4 sore. Nah, di situ kita bisa kayak masukin buah-buahan, misalnya nih strawberry, tapi itu juga ada timbangannya. Kalau mau lebih lengkap lagi, ya dilihat di protokol di ketofastosis. Tapi kalau menurut saya, misalkan 1 genggam ini itu udah mencukupi banget kok gitu. Untuk puasa, badan itu nanti bakal adaptasinya itu enteng. Jadi kalau misalkan kayak niatnya nih ya, kita mau puasa Ramadan gitu kan ya, itu pasti kita yang kayak bener-bener nggak akan cheating gimana kan ya. Nah itu pun nanti terjadi dalam ketofastosis gitu, kalau kita udah bener-bener ketosis gitu kan tubuhnya. Jadi kita bakal neken rasa lapar itu, dan tubuh itu bener-bener pinter. Jadi dikeluarin tuh si keton-keton gitu kan ya. Nah energi kita bener-bener yang kayak sampai saya bilang berlebihan gitu kan ya. Maksudnya yang kayak saya kayak sekarang lagi puasa Ramadan di Jerman aja 17-18 jam gitu kan ya. Saya tuh nggak berhenti-berhentinya untuk kayak misalkan beresin sana beresin sini, ngurusin ini ngurusin itu gitu. Tapi alhamdulillah jadi bener-bener yang kayak banyak banget energinya. Nah itu nanti pun walaupun nggak puasa Ramadan gitu kan ya, walaupun kita tahu kita bisa minum gitu kan ya, itu apalagi gitu kan, bisa aja gitu loh. Jadi tetap kalau misalkan kayak kerasa lapar gitu, ya udah minum air gitu. Ataupun dengan dibantu dengan si Visio ini gitu, kalau misalkan memang masih badannya belum adaptasi gitu. Makanya menurut aku kalau misalkan mau naik ke fase selanjutnya, dari mulai induksi ke konsolidasi dan ke maintenance itu pelan-pelan aja gitu, jangan kayak gerusa-gerusu. Ya pasti ada ya rasa kayak misalkan kangen lah makan sayur atau makan buah, tahan aja dulu gitu. Nanti bener-bener ngerasain badan yang kayak enak banget tanpa makanan-makanan itu gitu. Dan kalaupun nanti udah bisa puasa sampai 20-23 jam, itu badan tuh enteng banget. Alhamdulillah saya sekarang ngakuin yang 20-23 jam fastingnya. Dan sekarang saya kombi dengan dry fasting. Jadi bener-bener yang kalau dalam
20 sampai 23 jam itu saya nggak makan dan minum sama sekali gitu. Jadi hanya waktu makan, jadi apa ya, waktu makannya itu, waktu refillnya itu hanya 1 jam, dan itu saya enjoy banget gitu. Jadi di jam fasting saya bisa ngelakuin apapun dan penuh dengan energi. Tapi kalaupun nggak kuat nih gitu kan ya, enggak kok, saya lebih suka yang kayak misalnya nggak terlalu ekstrim gitu kan ya, nyantai-nyantai aja. Di ketofastosis itu banyak banget makanan-makanan yang keto friendly. Kita bisa bikin apa itu namanya, noodles itu dari tepung keto. Terus kayak jajanan-jajanan lebaran pun gitu sekarang udah banyak banget, roti-roti. Aku juga punya video yang bikin roti keto dan bakso keto ya. Terus ada rencana juga bikin muffin buat kayak dessert ya gitu. Itu jadi kita nggak perlu cheating gitu loh. Memang di ketofastosis itu kita fokusnya itu ke fasting, tapi tetap aja gitu kan. Maksudnya kalau sebagai manusia itu pasti ada moodnya pengen makan ini, pengen makan itu gitu, dan itu tetap masih ada walaupun tidak harus cheating, itu tetap kita masih di ketosis. Jadi intinya di ketofastosis itu nomor 1 adalah fastingnya. Jadi kita nahan tubuh benar-benar tidak kemasukan makanan selama mungkin, sebisa mungkin kita. Udah gitu, dan no carbs, tanpa karbohidrat. Nomor 3 itu adalah tidur yang cukup. Keempat, benar-benar pikiran kita harus low stress, jangan sampai terlalu banyak apa ya pikiran, jadi dilosin aja lah, tawakal gitu ya. Nah, kelima adalah exercise. Jadi jangan lupa juga untuk bergerak, yang kita leha-leha. Kalaupun puasa pun jangan kayak, oh saya mau tidur-tiduran aja, jangan. Jadi benar-benar tubuh juga harus diaktifkan. Itu semuanya tergantung dari motivasi. Jadi emang kalau misalkan kita niatnya hanya untuk ngecilin badan, terus nanti kalau udah kurus, terus kita kayak bahkan balik lagi untuk makan segala macem, dan itu pasti badan melar lagi. Tapi kalau motivasi kita untuk kesehatan, insya Allah itu lebih bagus menurut saya ya. Karena saya ngelihat sendiri dari mulai saya ikut ketofastosis, alhamdulillah kesehatan saya benar-benar membaik. Asma saya nggak ada, ambien, eksim juga hilang, terus udah gitu mah juga nggak pernah kambuh lagi. Dan mama saya adalah cancer survivor. Dia alhamdulillah ikut ketofastosis juga. Semenjak saya ikut ketofastosis, dokter-dokter sampai benar-benar bengong melihatnya hasil dari tubuhnya yang benar-benar hasil cek darah, cek lab, cek ronsen segala macam itu bagus semuanya. Alhamdulillah kami sangat-sangat puas dengan ngikutin pola makan ketofastosis. Semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk mulai ikutan ketofastosis, pola makan ketofastosis. Ada pertanyaan silahkan komen di bawah, insya Allah saya jawab. Bye bye.